terus sekarang nih yang lagi musim, karena sekarang lagi musimnya musim drone racing ya, atau FPV. Betul. Nah ini kita gunakan sekarang untuk semacam apa ya namanya tuh sisir sungai. Kayak untuk sisir sungai. Iya. Kayak misalkan kalau misalkan sungai-sungai yang ada potensi banjir bandang, itu juga kita bisa gunakan di sana. Nah yang lebih ekstrim lagi. Ya, halo Sobat DC, kembali lagi bersama kami dalam segmen Mengenal Komunitas. Nah, di samping saya ini sudah kedatangan nih narasumber, Kang Abi. Halo Kang. Halo. Mantap. Bisa perkenalkan diri dulu Kang Abi? Nama Ya, lengkapnya apa ya? mungkin ya? Nama lengkap Firman Firman. Budiman, tapi dipanggilnya Kang Abi. Abi Firman. Kenapa bisa dipanggil Kang Abi? Terkenalnya Kang Abi kenapa Iya, tuh? namanya Kang Abi tuh. Jadi dari awalnya kan dari keluarga kan. Istri anak manggil Abi. Iya. Akhirnya orang-orang nyebutnya Abi, tapi ya buat yang baru kenal akhirnya nyebutnya Kang, pakai Kang, Kang dulu. Padahal Abi udah bapak. Iya, Abi itu bapak ya. Iya. Padahal gue bapak. Nah, Kang Abi ini itu salah satu bisa dibilang anggota apa? Co-founder dari Sky Volunteer ya? Iya. Nah, betul. mungkin bisa diceritakan Kang Abi, apa sih Sky Volunteer itu? Bergerak di bidang apa gitu? Jadi Sky Volunteer ini awalnya itu kumpulan dari teman-teman pilot drone yang senang nerbangin drone. Tapi di satu sisi teman-teman ini juga senang berkecimpung di dunia kebencanaan. Gitu kan. Jadi punya ya semacam social responsibility-nya ya kenapa enggak drone ini kita pakai buat bermanfaatannya untuk di dunia kebencanaan. Nah, dunia kebencanaan sendiri kan optimalisasi drone-nya bisa macam-macam ya sekarang ya. Dari mulai untuk aerial mapping, terus bisa juga untuk aerial foto video ya, untuk kebutuhan dokumentasi kebencanaan. Kalau sekarang udah lebih ini lagi karena udah ada drone kargo ya, bisa buat pengiriman logistik ke betul. tempat-tempat tertentu yang agak susah. Nah, terus sekarang nih yang lagi musim, karena sekarang lagi musimnya musim drone racing ya, atau FPV. Betul. Nah ini kita gunakan sekarang untuk semacam apa ya namanya tuh sisir sungai. Kayak untuk sisir sungai. Iya. Kayak misalkan kalau misalkan sungai-sungai yang ada potensi banjir bandang, itu juga kita bisa gunakan di sana. Nah, yang lebih ekstrim lagi, tapi memang harus expertise dan punya pengalaman, itu ketika sekarang ada semacam erupsi gunung berapi. Nah, ini drone yang bisa long range ini itu bisa kita gunakan sampai dengan ke puncak gunung. Wow, kira-kira ketinggian sampai berapa sih kira-kira drone itu sampai melihat angle dari atas itu? Nah itu karena drone khusus ya, yang memang harus long range, jadi kekuatan antara remote dengan sinyal antara remote dengan si device itu harus kuat. Nah itu ada sebetulnya tadinya sih beliau tuh ini ya memang drone pilot drone long range aja ya sama FPV. Nah terus karena beliau sekarang sudah mulai banyak dikenal orang dan sempat viral juga. Akhirnya sekarang ya kalau yang saya lihat sih walaupun belum bergabung dengan kami ya, tapi pas sempat komunikasi ya Bang Arya Ramadan itu sekarang udah sering ngebantu juga sih untuk dunia. Drone itu untuk kebencanaan. Karena memang drone itu sangat dibutuhkan angle dari atas itu ya, Kang Abi ya. Sangat butuh banget ya untuk melihat. Betul. Nah, ini dari Sky Volunteer sendiri. Nah, saya penasaran nih, Kang Abi itu berkecimpung di dunia drone udah dari kapan gitu? Udah berapa tahun gitu? Ya. Jadi tadi ya Kang Abi sendiri ya. Iya. Kalau kayak Sky Volunteer sendiri kan sebetulnya ya awalnya tadi sana dari drone itu, tapi sekarang karena kebutuhan di dunia kebencanaan terhadap drone ini ataupun yang non drone ya, lebih ke kebutuhan komunikasi visual. Iya. Nah kami ya sekarang memfokuskan diri juga ya selain dari drone untuk kebencanaan, tapi juga untuk untuk komunikasi visualnya. Gak cuma drone-nya aja, tapi untuk gambar darat juga. Jadi kami juga concern untuk di pembuatan
produk-produk komunikasi visual, baik itu foto, video, desain grafis, dan yang lainnya untuk kebencanaan, terutama untuk mitigasi sih. Sudah dipakai sama berapa instansi nih kira-kira nih? Karena Kalau- pasti butuh banget tuh ya itu ya. Apalagi di bidang kebencanaan seperti BNPB, Ya. BPBD. Kalau instansi sih ya mungkin ada lah beberapa ya, nggak banyak juga sih. Ya paling dari beberapa NGO, bidang kemanusiaan, BNPB Kolaborasi jelas. ya. Kalau BNPB kan saya sama Nugrah juga sempet ya ikut Iya. ekspedisi. Destana Dari- itu ya? Destana ya dari Banyuwangi sampai sampai Cilegon. Setelah itu saya dikirim ke Ambon juga Iya, untuk area mapping di gempa Ambon 2019. Terus ke beberapa titik yang lain juga. Nah, tadi balik lagi ya, sudah berapa lama Kang Abi berkecimpung nih, berkecimpung mainan drone. Mainin drone. Mainin drone sih ya itu di 2017 itu, 2017. 2018. Nah, karena kami sendiri first flight-nya Sky Volunteer ini Oke. memang di gempa Lombok 2018. Awal-awalnya di gempa First flight Lombok. kita di sana. Iya, mantap menarik. Berarti kalau Sky Volunteer sendiri berdirinya sejak kapan? Nah, kalau berdiri sih sebetulnya kita awalnya bukan saya ya yang ini Septian, Kang Septian yang pencetusnya. Kang Septian sama beberapa orang yang lain, yang salah satunya itu Kang Fahmi, dosen di Unwim. Nah, cuman dari 2017 saya ketemu Kang Septian, itu kan 2016 tuh. 2017 saya ketemu Kang Septian. Kemudian 2018 kita mulai bergerak bersama bareng-bareng. Nah, aktivasinya ya mulai saya gabung itu lebih diaktifkan. Kalau dulu kita ya memang sampai dengan 2000 berapa ya? 2019 atau 2020 gitu. Itu kita belum punya drone. Wow. Sky Volunteer sendiri dulu belum punya drone. Lalu gimana? Nyewa atau Nah, dulu kan dikasih ya pinjam? masih kolaborasi kan Kolaborasi. dengan teman-teman. Kalau untuk kebutuhan aerial mapping ya kita ada lembaga-lembaga swasta, ya perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang aerial mapping itu yang support. Iya. Kita lebih ke advokasi sama lobby-lobby aja sih. Iya, Jadi iya, ngumpulin teman-teman yang punya potensi yuk. Yuk, Yang punya gabung potensi, gabung yuk gitu kan. Ya kalau kita semuanya dari kita sendiri, duitnya dari mana? Iya betul, karena alat drone itu sendiri harganya Itu lumayan. Ya. lumayan. Iya. Nah, kalau sejak 2016 Kang Abi sudah bermain drone ya, bermain drone itu. Lalu kita penasaran nih, Sobat Disi penasaran, kira-kira anggotanya dan base campnya awal pencetusnya di mana sih itu? Kok bisa tergerak kita bikin Sky Volunteer yuk? Dan itu isu-isunya terkait apa gitu loh? Nah, kalau awalnya gitu, awalnya banget ya yang saya tahu tuh, jadi kan di Bandung itu kan daerah Balendah ya, Iya. itu kan ada banjir. Nah itu postingan pertama Sky Volunteer itu ya cuman ngedrone biasa, ambil foto dari udara tentang kondisi banjir. Kondisi banjir di Balendah itu. Ya, gitu. Kayak gitu sih Awal-awalnya. pertamanya. Dan setelah itu vakum hampir 2 tahun vakum. Akhirnya terus saya masuk, ya udah Di 2018. 2018. Ya, 2018 saya masuk ini udah jadi saya aktifin sama Septian dan memang dari sana dari 2018 itu kemudian Sky Volunteer, kemudian You Inspire lahir, kita gabung di You Inspire, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain juga dengan skala dan segala macamnya, kemudian kita intens juga dengan BNPB dari 2019 ya sampai sekarang kita sering diperbantukan ya untuk bantuin BNPB di beberapa kegiatan. Ya alhamdulillah kita bisa eksis sampai sekarang. Karena memang penting banget ya, bener kalau di kebencanaan tuh angle-angle dari atas tuh sangat bisa kelihatan banget tuh jadinya tuh. Ya, jadi tadi ya kebutuhan drone sekarang itu kan ada bisa dibilang apa ya dari pra bencana atau di sebelum mitigasi, kemudian respon juga tetap dibutuhkan dan untuk rehab rekom pun sebetulnya dibutuhkan. Jadi hasil dari pemetaan yang pada waktu respon, kemudian pemetaan saat sekarang pun itu dibutuhkan. Oke, berarti dari 2018 sampai sekarang anggotanya sudah berapa nih Kang Abi nih di Sky Volunteer? Kalau anggota Sky Volunteer sendiri secara nama anggota gitu ya, kita tuh sebetulnya nggak membuka rekrutmen anggota yang secara ini ya besar-besaran gitu ya. Jadi kami lebih ke
pendekatan aja sih, dan kita juga berkolaborasi. Jadi biasanya Sky Volunteer dengan You Inspire ini menginisiasi sebuah movement ketika terjadi respon bencana. Contoh, ketika terjadi bencana, nah ini mulai dari 2021 deh, yang waktu itu kan ada longsor di Sumedang, banjir besar di Kalimantan Selatan, kemudian di Mamuju gempa. Nah itu biasanya kita bikin gerakan-gerakan dengan nama Fly For. Oh, oke. Nah, Fly for Humanity. Nah kalau misalkan ada bencananya di mana nih, kayak misalkan pertama waktu di Lombok kan Fly for Lombok gitu kan, Fly for Humanity, Fly for Lombok. Nah itu kita kumpulin teman-teman yang punya potensi, punya waktu. Termasuk lokal ya, orang-orang lokal ya, tujuannya Iya, untuk lokal. Betul. Jadi kita oke. nggak ngerekrut yang ini rekrut jadi anggota kemudian Iya. kita ini enggak. Tapi kita tuh ya lebih ke aktivasi pada saat ada kebutuhan. Tapi kalau untuk mitigasi itu lain lagi. Iya. Jadi pada pas waktu respon itu, contoh misalnya kemarin ketika gempa Cianjur, ya udah kita aktivasi Fly for Cianjur. Iya. Nah, si gerakan Fly for Humanity ini, ketika Fly for Cianjur ini, nah ini kita informasikan ke teman-teman, ada kayak grup Drone for Disaster. Gabung. Langsung mereka, yuk yang mau bantuin langsung gabung. Nanti kita kolaborasi dengan BNPB, kita tanya ke pihak BNPB Apa yang dibutuhkan? ya apa yang mungkin. dibutuhkan, Iya. terutama untuk area mapping ya. Iya. Nah kalau area mapping itu kan kalau dikomersialkan lumayan itu. Lumayan banget kan. Iya. Lumayan banget itu. Jadi kalau kita mintain 1000 hektar aja itu Wow. udah berapa digit ya. Iya. Tapi kita kasih itu for free untuk negara ya, untuk negara. kemanusiaan ya. Karena memang ini ya, apa jatuhnya kita amal dan ya Nah. itu untuk kebencanaan loh, kita tergerak. Iya, nah itu kan. Jadi Sky Volunteer itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang Sky Volunteer terus ngasih kontribusinya apa gitu ya Iya. kan, kalau kita nominalkan dari pemetaan itu, Iya, gitu kan ya, harga pemetaan. Mungkin yang tahu harga pemetaan hektarnya berapa? Nah tuh, kan? mahal teman-teman. Kayak gitu. Dan itu juga bukan dari Sky Volunteer sendiri, Iya, itu kan dari teman-teman yang lain. Jadi kalau udah aktivasi Fly for Humanity, itu teman-teman apalagi kalau respon ya, itu langsung muncul dari mana-mana. Iya, iya. Nah, itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan Wow. pilot drone Iya, iya. yang gabung. Nanti kita bagi-bagi kebutuhannya. Oh, ini untuk Bagian area ini, mapping. iya. Nah, nanti ada ininya, ada koordinat yang harus dipetakan, siapa yang mau memetakan di mana. Itu bagi-bagi. Nanti kita kumpulin datanya. Kita kumpulin datanya, kita olah. Nah, kita serahin ke BNPB. Nanti itu kan yang akan dijadikan rujukan. ya. Rujukan. Nah, luar biasa banget nih Sky Volunteer. Gini, Kang Abi, mungkin terakhir kali ya untuk teman-teman sobat DC yang baru pengen main drone, baru pengen belajar, boleh dong kita kasih. Kan Kang Abi ini salah satu expert nih pilot drone nih. Boleh dikasih kiat-kiatnya gitu untuk ke sobat di sini yang baru main drone mungkin Oke. gitu. Kalau untuk main drone sebetulnya ya sekarang mudah ya. Iya. Kita mau nerbangin drone tuh tinggal buka YouTube, belajar sebentar. Oh, cuman kayak gini doang gitu kan ya. Apalagi sekarang ya udah serba otomatis kan. Iya, iya. Drone sekarang udah langsung hover kan, Iya. maksudnya Canggih-canggih ya, gitu ya. canggih-canggih kan. Udah ada sensor depan belakang atas bawah juga gitu. Jadi udah aman lah sebetulnya sekarang. Nah, tinggal kita tuh cari tahu how to fly safe gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya yang harus dipahami oleh teman-teman yang mau belajar drone itu sekarang bukan tentang bagaimana nerbanginnya, Iya. bukan how to operate-nya gitu, tapi how to fly safe gitu kan ya. Bagaimana terbang dengan aman. Aman. Karena seringkali ya teman-teman terutama yang mungkin belum pernah ikut sertifikasi, ya, belum pernah dapat informasi berapa ketinggian aman yang diizinkan, kemudian suka sering ada yang nanya kan, ini kalau drone ini bisa ketinggian berapa, bisa jarak berapa kilometer gitu. Nah itu sebetulnya pertanyaan yang tidak bisa dijawab pasti, bisanya sekian gitu, enggak. Tadi kan kalau misalkan di drone-drone tertentu kayak tadi untuk kita sampai ke puncak gunung itu, Iya. ya itu kan bisa sampai 10 sampai 15 km, bisa juga lebih. Iya. Kalau drone untuk aerial mapping bisa sampai 50 km Iya. gitu kan, atau bahkan lebih.
Ya itu tergantung dari kekuatan sinyal ataupun settingan-settingan dari teknisinya sama ya kekuatan baterai kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru mulai yang pakai drone-drone quadcopter ya yang kecil-kecil seperti itu, ya sebaiknya dipelajari tentang ketentuan-ketentuan terbang drone quadcopter yang kecil-kecil itu, seberapa tingginya, yaitu maksimal di 120 meter, kemudian jarak itu ya bagusnya tidak lebih dari pandangan mata. Iya. Jadi kalau masih bisa kelihatan itu berarti masih aman. Tapi kalau sampai sudah tidak terlihat sebaiknya segera kembali. Iya. Itu sih. Nah mungkin kalau untuk Sobat DC yang dari pemula untuk menuju ke expert tadi kan, ya mungkin dikasih rekomendasi kali ya ke teman-teman Sobat DC nih untuk gimana sih kita harus menjadi profesional gitu. Nah, kalau untuk sebagai pilot drone, ya baik itu profesional atau non profesional ya sebetulnya ya baiknya ikutin sertifikasi lah. Sama kayak kita mengendarai kendaraan ya, motor atau mobil kan SIM harus ya? punya SIM ya. Bikin SIM. Nah di sana kan kalau di sertifikasi itu kita ada training dulu, minimal kita tahu terbang aman itu seperti apa. Karena kalau buat terbangin drone-nya mudah banget sekarang, banget mudahnya gitu. Tapi untuk bisa memahami bahwa kita terbang aman atau enggak, etika terbangnya. Ini kayak misalkan di Jakarta itu kan kebanyakan red zone ya. Iya. Kayak misalkan ada orang yang nerbangin drone di Semanggi, padahal itu kan kawasan nggak boleh gitu, ya. Harus ada izin. Nah, terus kayak di daerah Monas itu jelas ya no fly zone ya, karena daerah sekitar istana. Tapi masih ada juga orang yang drone cuman buat konten, itu yang disayangkan sih. Iya. Bukannya tapi kalaupun memang kita pada saat itu diizinkan untuk terbang atau ada izin terbang dan kita memposting di sosial media, sebaiknya ada informasi, ada disclaimer lah ya bahwa terbang sudah dengan izin. Iya. Nah, itu sih kalau dari saya ya secara pribadi ya, karena itu yang sangat-sangat riskan. Iya. Jangan sampai kejadian seperti ya ada beberapa ini ya kejadian udah dikasih tahu pas waktu di Semeru tuh ya contohnya, udah dikasih tahu nih mau ada kedatangan presiden atau wakil presiden tidak boleh menerbangkan drone kan. Di grup itu pasti kita dikasih tahu kan. Oh, info ada terus ya? Pasti ada. Jadi kalau di lokasi bencana kita pasti pilot drone tuh bikin grup gitu kan, untuk koordinasi. Memudahkan informasi. Ya karena kadang gini, kan kalau pesawat terbang kan kita ada ATC ya, ada air traffic control. Kalau pilot drone kan nggak ada. Iya benar. Sekarang kan drone murah. Itu kalau misalnya sekarang, contoh misalnya di suatu event ya, event yang nggak ada koordinator pilot drone-nya gitu. Itu ada 5 orang nerbangin drone, itu nggak tahu yang satu pilotnya di mana, yang satu pilotnya di mana, tiba-tiba drone udah pada di atas semua gitu kan. Yang satu ketinggian berapa, yang satunya bisa jadi crash gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya ya hal-hal yang tidak tertulis di aturan, tapi kan itu sebetulnya ya baiknya memang ada komunikasi lah. Itu non teknis tapi krusial sebetulnya. Harus dipahamin banget itu ya. Itu kalau udah ada presiden dan wakil presiden itu kan udah deh jangan terbangin drone lah. Iya. Karena apa? Udah pasti di jamming. Iya betul. Banyak tuh yang jatuh drone-nya karena gara di jamming. Di jamming ya. Kayak di Jogja, di Keraton, gitu kan. Di Istana Presiden, di Bogor. Nah, itu udah kalau udah ada drone karena pasti ketahuan sama radar, itu pasti di jamming. Berarti main drone tuh nggak asal punya drone, terbangin set. Kita harus tahu etikanya, tempat-tempat yang dilarang atau diperbolehkan gitu. Betul. Ya. Etika-etika menerbangkan drone segala macam gitu ya Kang Abi ya. Satu lagi sih, bukan hanya sekedar etika aja, tapi kita juga keselamatan dari drone kita. Betul. Kan sayang tuh. Sayang tuh Sobat Itu motor DC. diterbangin sebetulnya. Iya kan? Iya, tiba-tiba di jamming jumper Iya kan, sinyal. istilahnya kalau ya jangankan inilah, drone Mavic Mini aja kan sekarang sekitar 7 juta lah gitu ya. Itu yang untuk pemula lah ya? Itu untuk pemula, kita 7 jutaan. 7 gitu jutaan. Kan. Terbang karena kita pengen gambar bagus, akhirnya kita terbang nggak tahu Demi aturan, demi konten gitu kan ya. Udah gitu nggak ada yang bayar lagi, nggak ada yang gantiin lagi kan. Sayang banget kan gitu kan. Nah makanya kalau kita kan istilahnya apa, mengajak teman-teman terbang aman itu tadi. Yang pertama untuk keselamatan alat kita sendiri, drone kita sendiri. Yang kedua untuk keselamatan orang lain juga. Kayak gitu. Kayak bisa di daerah bandara itu kan. Betul. Karena tadi nanti drone itu istilahnya apa? Harus tahu kondisi cuaca juga. Jangan sampai
ketika kita terbang, tahu-tahunya kena turbulensi. Iya, betul. Nah itu ada beberapa titik-titik yang ketika kita terbang drone, tiba-tiba drone kita ketarik ke bawah. Iya, benar. Sering terjadi tuh ya? Mavic Mini paling sering. Mavic Mini itu kalau udah kena turbulensi, dia di ketinggian, misalnya kita di lembah tuh biasanya, di lembah perbukitan yang ada 2 bukit, satu itu di sana. Terus saya pernah ngalamin beberapa kali drone saya sendiri. Dan kita akhirnya lari-lari buat nyamperin nangkep drone itu. Akhirnya Kayak gitu. jangan sampai drone itu rusak, kita harus kejar-kejar drone itu ya. Itu sih. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Kang Abi dari Sky Volunteer. Terima kasih banyak Kang Abi. Siap. Sampai bertemu di video segmen komunitas selanjutnya. Dadah.